13. Pelayan yang diajak Rafa bicara melihat ke arah temannya yang sedang membungkus cake yang sudah milik Ashifa. "Maaf tuan, tapi ini sudah milik orang lain," jawab pelayan itu. "Tapi saya buru-buru. Kalian ini bagaimana seharusnya menyiapkan yang lebih. Padahal ini masih pagi. Bekerja sangat tidak becus," oceh Rafa yang terlihat kesal. Ashifa yang menunggu di belakang mendengar Rafa yang marah-marah dan menginginkan kue yang sama dengan yang dipesannya. Ashifa tidak melihat wajah Rafa. Karena membelakangi Ashifa. "Ini mbak pesannya," ucap pelayan memberikan pada Ashifa, yang mana Ashifa tadi kurang fokus karena perhatiannya pada punggung pria yang memarahi karyawan itu. "Mbak, beliau kenapa ya?" tanya Ashifa. "Oh itu mbak, dia menginginkan cake yang sama. Hanya saja dia harus menunggu." "Tetapi tidak mau," jawab pelayan itu. Ashifa terlihat berpikir sebentar. "Mbak tidak apa-apa jika ingin memberikannya pada beliau yang sana. Sepertinya dia buru-buru. Saya ke supermarket sebentar dulu. Jadi tidak apa-apa, punya saya belakangan. Jadi berikan saja kepadanya," ucap Ashifa yang mengalah untuk Rafa. "Tapi mbak," pelayan itu ragu. "Jangan khawatir, saya akan jadi membelinya. Jadi ini saya bayar di depan, nanti selesai dari supermarket akan saja ambil," ucap Ashifa yang memberikan langsung uangnya. "Baiklah kalau begitu," sahut pelayan itu, dan Ashifa tersenyum dan dia pun langsung pergi meninggalkan tempat itu, memilih menunggu sambil berbelanja yang memang masih ada yang dibutuhkannya. Pelayan itu pun langsung menghampiri Rafa yang masih memarahi teman yang satunya. "Maaf tuan," sahut pelayan yang masih memegang paper bag dengan isi kue yang dibutuhkan Rafa. "Ada apa lagi?" tanya Rafa ketus. "Ini cake yang tahun inginkan," ucap wanita itu. "Bukannya tadi teman kamu bilang kalau cake-nya tidak ada dan harus menunggu setengah jam lagi?" sahut Rafa ketus. "Benar tuan, tetapi kebetulan nona yang tadi memesan terlebih dahulu memberikannya pada tuan. Karena dia tidak buru-buru dan tidak apa-apa jika dia harus menunggu," jawab pelayan itu dengan sedikit penjelasan. "Memang punya siapa cake ini?" tanya Rafa. "Nona yang di sana," jawab pelayan itu menunjuk ke arah luar yang mana Ashifa berjalan, dan Rafa tidak bisa melihat siapa wanita itu, dia hanya melihat punggungnya saja. "Apa cake ini benar-benar sama?" tanya Rafa sedikit ragu. "Benar tuan, cake ini sama," jawab wanita itu. "Baiklah kalau begitu," sahut Rafa yang akhirnya mengambil cake tersebut, dan Rafa pun langsung melakukan pembayaran. Namun dia masih melihat ke arah jalan yang Ashifa sudah semakin jauh. Tetapi tetap wajahnya kelihatan dan tidak ada yang dipikirkan Rafa untuk menanggapi masalah itu. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Rafa kembali memasuki mobilnya. Meletakkan cake tersebut di tempat duduk di sebelahnya. Seharusnya kalau tidak bisa memenuhi kemauan customer tidak perlu berjualan, umpat Rafa yang ternyata masih begitu kesal dengan pelayan toko kue tadi yang membuat emosinya menggebu-gebu. Tetapi lumayanlah ada Ashifa, walau Rafa tidak bersyukur dengan penyelamatan wanita yang sampai saat ini tidak diketahuinya siapa itu. Rafa melanjutkan perjalanannya ke rumahnya yang mamanya menunggu di sana. Rafa sudah mendapat pesan dari sang mama harus buru-buru karena cake itu ternyata untuk dikirim. Tetapi Rafa masih saja menunggu di lampu merah. "Mama kenapa sih tidak sabaran, apa dia lupa tinggal di Jakarta dengan penuh kemacetan?" umpat Rafa kesal melihat notif di handphonenya yang desakan sang mama menyuruhnya untuk buru-buru. Rafa menoleh ke arah cake di sampingnya dan langsung membukanya. Rafa hanya memastikan apa sesuai tidak dengan pesanannya. Ternyata memang sesuai, tetapi yang mencuri perhatiannya terdapatnya kartu ucapan di dalam box kue tersebut. Rafa pun langsung mengambilnya dan membacanya. "Selamat pagi Opa, hari yang cerah untuk kebahagiaan Opa. Bismillah, dengan cake yang manis favorit kita bisa memulai kemanisan hari-hari bersama Opa. Semoga Opa selalu bahagia. Ashifa yang selalu sayang Opa." Tulisan itu membuat Rafa mendengus tersenyum miring. Zaman sekarang apa masih ada wanita yang bisa bicara manis seperti itu kepada kakeknya? Bukannya kebanyakan wanita sekarang hanya berkata manis dan memprioritaskan kekasihnya. Keluarga pasti jadi belakangan, gerutu Rafa yang berpendapat. Mungkin Rafa hanya mengatai dirinya sendiri karena dia juga seperti itu. Lebih sering ribut dengan mamanya dan sering manis pada Miranda pacarnya. Ya, Rafa sedang berkaca sekarang. Ashifa, kenapa nama itu tidak asing? Batin Rafa sering mendengar nama itu. Arga ada-ada saja yang membuat pikirin bertambah.
ucap Rafa bergerutu sendiri. Rafa sama sekali tidak peduli dengan apa isi surat yang sebelumnya ditulis Ashifa. Rafa pun meletakkan kartu ucapan itu di dalam laci mobilnya. Karena tidak mungkin tetap meletakkan di dalam box kue tersebut. Yang ada akan menjadi tanda tanya untuk mamanya dan lagian kapan dia bisa berkata semanis itu. Ya untung saja sudah diperiksa terlebih dahulu. Ashifa yang sudah selesai melakukan segalanya, berbelanja seperlunya dan mengambil cake pesanannya akhirnya sampai di rumah opanya. Ashifa menyetir sendiri, karena selain cantik dan pintar dia juga sangat mandiri. Ashifa turun dari mobilnya dengan membawa cake yang dipegangnya dan juga ada kantung plastik yang di tangan yang satunya. Rumah opanya sudah sangat ramai orang yang keluar masuk dari rumah itu. Yang mungkin beberapa orang yang sepertinya memang ada keperluan di rumah itu yang mengurus pernikahan Lulu dan juga Roni. Ashifa pun langsung memasuki rumah tersebut dan dengan bersamaan tiba-tiba ada mobil berhenti di depannya yang membuat langkah Ashifa terhenti. Seorang pria baru baya yang keluar dari mobil tersebut dengan membawa paper bag yang sama dengannya yang berasal dari toko roti yang dibelinya sebelumnya. "Permisi mbak," sapa bapak tersebut dengan sopan. "Iya ada apa ya pak?" tanya Ashifa. "Benar ini rumah Tuan Rudy?" tanya bapak-bapak tersebut. "Iya benar sekali. Saya kebetulan adalah cucunya," jawab Ashifa. "Oh kebetulan sekali. Ini mbak ada titipan dari Nyonya Sofia, saya supirnya yang mengantarkannya," ucap pria itu memberikan Ashifa paper bag yang dipegangnya dan itu membuat Ashifa kesulitan mengambilnya karena tangannya sudah penuh. "Nyonya siapa? Siapa ya?" tanya Ashifa yang memang tidak tahu. "Rekannya Dr. Randy," jawab bapak-bapak tersebut. "Oh begitu ya sudah nanti saya sampaikan pada opa saya," sahut Ashifa. "Baik mbak, kalau begitu saya permisi dulu," sahut bapak-bapak tersebut. Ashifa mengangguk saja dan bapak-bapak tersebut pun langsung pergi. Ashifa melihat paper bag tersebut sama dengannya dan membuatnya tampak berpikir sesuatu. Namun tidak mau ambil pusing Ashifa pun memasuki rumah opanya tersebut. Bersambung 14. Assalamualaikum. Sapa Ashifa mengucapkan salam. "Waalaikumsalam," sahut opa dan yang lainnya yang duduk di ruang tamu yang kelihatan sibuk mengerjakan sesuatu. "Ashifa baru sampai?" tanya Willow. "Benar tante," jawab Ashifa yang menyalam satu persatu orang yang ada di sana. Dari opanya, tantenya dan Lulu sendiri yang juga ada di sana. "Ibu sama ayah tidak ikut?" tanya opa. "Nanti menyusul opa, menunggu Aska pulang sekolah," jawab Ashifa. Begitu rupanya," sahut opa. "Oh iya ini Ashifa bawakan kue favorit opa, dan beberapa cemilan," ucap Ashifa yang memberikan pada opanya. "Cucu opa ini memang paling pengertian," sahut opa dengan mengusap-usap kepala Ashifa. Willow dan Lulu hanya tersenyum dan opa langsung membuka cake yang diberikan cucunya yang membuat opa tersenyum lebar. "Ini juga opa, tadi pas di depan ada yang memberikannya. Katanya dari Tante Sofia rekannya ayah," ucap Ashifa yang mengingat yang satunya lagi. "Oh iya apa ini?" tanya opa heran dan mengambilnya langsung meletakkan di atas meja dan bahkan langsung membukanya. Ternyata sama, ucap opa yang heran dan Ashifa sebenarnya sudah menebak. Karena logo pembelian di tempat yang sama. Tetapi tidak tahu kalau isinya juga sama. Kebetulan sekali. Dia tahu saja kesukaan Ashifa dan opa itu seperti apa, sahut Lulu. "Tetapi siapa Tante Sofia?" tanya Ashifa. "Pasien ayah kamu Ashifa. Mungkin ini hadiah karena besok akan datang ke acara pernikahan Lulu," ucap opa. Karena memang biasanya tradisi pesta di rumah siapa yang diundang ke acara pernikahan sebelum acara H. Akan banyak bingkisan datang berupa makanan ringan dan lainnya yang ringan-ringan saja. Tetapi bukan untuk hadiah untuk sang pengantin, melainkan untuk keluarga. Jadi Sofia sudah jelas datang karena sudah mengirim bingkisan terlebih dahulu. Begitu rupanya, sahut Ashifa yang tidak banyak tanya lagi. "Ya sudah ini kamu makan," Willow langsung memotong sedikit dan memberikan pada Ashifa. "Makasih tante," sahut Ashifa mengambilnya dan langsung duduk di samping Lulu. "Bagaimana perasaan Kak Lulu? Apa dedekan?" tanya Ashifa. Tidak bisa digambarkan Ashifa perasaan kakak seperti apa. "Sangat dedekan," jawab Lulu. "Memang kata orang-orang kalau mau menikah itu seperti itu. Pasti dedekan."
Besok pasti lebih deg-degan lagi, ucap Ashifa. Ashifa benar Lulu. Jadi Lulu harus tenang dan bismillah semuanya akan dilancarkan, sahut Willow. Amin, sahut Lulu yang hanya berusaha untuk tenang. Oh iya tante Kak Dedi di mana? Tanya Ashifa yang tidak melihat sepupunya yang satu lagi. Biasa Ashifa lagi main di luar, jawab Lulu. Balapan maksudnya, tebak Ashifa. Apa lagi? Tante selalu saja takut dengan hobi anak itu sangat berbahaya, sahut Willow. Jika sudah membicarakan putra pertamanya pasti dia akan cemas. Insya Allah tante Kak Dedi akan dilindungi dan tidak akan terjadi apa-apa padanya. Kita berdoa saja yang terbaik dan semoga saja Kak Dedi bisa menjadi pembalap kelas dunia, sahut Ashifa dengan bijaknya bicara. Aminkan ajalah, sahut Lulu yang tidak yakin. Sudah-sudah jangan membahas masalah itu lagi. Sekarang kita makan kuenya ini, sahut Opa. Ashifa sudah duluan tadi, sahut Ashifa dengan tersenyum. Yang lain juga tertawa dan mereka sambil mengobrol sambil bekerja dan sambil makan. Hari pernikahan. Akhirnya hari pernikahan Lulu dan Roni diadakan juga. Hari pernikahan yang diadakan di rumah Lulu yang acaranya tidak terlalu mewah dan hanya sederhana saja. Hanya mengundang rekan-rekan dan juga kerabat-kerabat yang terdekat saja. Mobil sudah terparkir di tempatnya dengan rapi di depan rumah yang mana tamu-tamu sudah mulai berdatangan yang memasuki rumah. Ternyata keluarga besar Sander Madison juga menghadiri acara tersebut yang mana mereka keluar dari dua mobil. Di mobil pertama yang disetiri Rafa ada Z, mama dan papanya, dan di mobil kedua ada Sania suaminya dan anaknya Akila. Mereka semua menunjukkan wajah yang penuh keceriaan dan hanya wajah Rafa saja yang dingin dan tidak ada senyum-senyumnya sama sekali. Wajah yang terlihat ditekuk dan pasti sangat terpaksa datang ke acara tersebut. Karena adanya itikat lain yang tak lain pertemuannya dengan wanita yang akan dijodohkan kepadanya. Ayo kita masuk, ajak Sofia yang terlebih dahulu masuk. Randy dan Rania yang menyapa tamu sedari tadi melihat keluarga Bu Sofia. Sayang itu keluarga Bu Sofia. Tunjuk Randy melihat ke arah pintu. Ya sudah mari kita sapa, sahut Rania. Randy mengangguk dan akhirnya menghampiri keluarga Sofia yang memasuki rumah yang sudah dihias dengan indah. Ya namanya juga acara pernikahan dan bahkan disuguhkan dengan suara lantunan bacaan Al-Quran yang begitu indah. Suara wanita yang sangat teduh dan menyejukkan hati. Assalamualaikum Bu Sofia, sapa Randy. Waalaikumsalam Dr. Randy, sahut Sofia serentak dengan keluarganya. Mereka terlihat bersalaman sesuai dengan muhrim masing-masing dan Rafa pun dengan sopan menyalam Randy dan juga Rania. Dr. Randy ini putra saya. Namanya Rafa, ucap Sofia dengan semangatnya mengenalkan Rafa untuk pertama kalinya kepada Randy. Om, sapa Rafa. Apa kabar Rafa? Tanya Randy. Baik Om, sahut Rafa yang sebisanya bersikap ramah karena sejak tadi di mobil dari rumahnya sampai tiba di lokasi mamanya terus memberinya pesan untuk bersikap baik. Ya ampun ini Akila sudah besar sekali, ucap Rania yang gemes dengan anak dari Sania. Akila hanya tertawa gemes saja. Iya tante alhamdulillah perkembangannya sangat cepat, ucap Sania. Alhamdulillah kalau begitu, Akila cantik sekali, puji Rania. Makasih tante, sahut Akila. Putri dokter di mana? Tanya Sofi tidak sabaran bertemu calon menantunya itu. Lagi mengaji Bu Sofia, jawab Rania. Apa yang bersuara indah itu adalah dia. Tebak Sander. Jangan berlebihan Pak Sander. Suara putri kami biasa saja, sahut Randy yang selalu rendah hati. Jadi benar anak Tante Rania dan Om Randy itu sesempurna itu, makanya Mama sampai antusias sekali menjodohkan dengan Kak Rafa. Aku jadi penasaran siapa wanita itu, batin Z yang begitu penasaran. Dia juga baru takjub mendengar suara indah Ashifa membaca lantunan surah Al-Quran. Biar saya panggilkan sebentar ya, ucap Rania. Sofia mengangguk dan Rafa wajahnya terlihat gusar yang pasti tidak nyaman berada di tempat itu. Ya menurutnya pertemuan itu sangat konyol. Perjodohan yang tidak penting sama sekali. Rania pun memanggil putrinya dengan mengusap bahu putrinya yang sejak tadi mengaji dan Ashifa mengakhiri kajiannya. Ashifa berdiri mengikuti sang mama. Ashifa sangat cantik menggunakan gamis biru muda dengan pasmina senada dengan pakaiannya yang menutup auratnya dan berjalan di belakang mamanya yang mengikuti mamanya kemana mengajaknya. Setibanya di tempat orang-orang tersebut,
Ashifa mendadak gugup dan menjaga pandangannya dari yang bukan muhiramnya. Sofia sudah pangling melihat cantiknya Ashifa seperti bidadari dan Sania atau Z yang seorang wanita saja harus mengagumi kecantikan Ashifa. Ashifa, ayo nak salam pada Tante Sofia dan keluarganya, ucap Rania lembut. Iya ibu, jawab Ashifa. Salam kenal tante saya Ashifa, ucap Ashifa dengan suara lembut mencium punggung tangan Sofia. Kamu cantik sekali nak, puji Sofia. Jangan berlebihan tante, sahut Ashifa yang rendah hati. Salam kenal om, Ashifa juga mencium punggung tangan Sander. Iya Ashifa, om senang bisa bertemu dengan kamu. Ternyata istri om tidak salah pilih, sahut Sander yang harus mengakui istrinya tidak salah pilih mengenai menantu. Ashifa juga berkenalan dengan Z dan juga Sania untuk Ardi dan Rafa calon suaminya. Dia hanya menyatukan kedua tangannya untuk berkenalan. Rafa sejak tadi melihat Ashifa yang merasa wanita itu tidak asing baginya dan tidak tahu juga apakah Rafa mengagumi kecantikan Ashifa juga. Rafa, ini Ashifa yang mama katakan kepada kamu yang mama lamar untuk menjadi istri kamu, ucap Sofia memperjelas. Ashifa baru mengetahui bahwa itulah calon suaminya. Namanya terdengar indah yang membuat jantung Ashifa berdetak tidak biasanya saat pertama kali bertemu dengan calon suaminya. Perasaan yang tidak pernah ada tiba-tiba saja ada. Namun Ashifa menutupi perasaan gugupnya dengan tersenyum dan kembali mengalihkan pandangannya karena bukan muhrim menatap mata lawan jenisnya. Cantik bukan Rafa, goda Sander. Rafa hanya diam yang berekspresi datar saja. Ya memang sangat cantik, pantesan mama begitu ngegas dengan menjodohkan Kak Rafa kepadanya. Sangat sempurna, batin Z yang juga mengagumi Ashifa. Jelas wanita seperti ini bukan tipeku. Lagian mama apa-apaan sih bisa-bisanya menjodohkanku dengan wanita yang 180 derajat berbeda denganku. Sok manis dan sejak tadi menunduk saja. Apa dia pikir aku ada di bawah, batin Rafa. Kalau begitu mari masuk, kita nikmati hidangan yang ada, sahut Randy. Iya dokter, jawab Bu Sofia. Bersambung. 15. Acara pun akhirnya berlangsung tanpa ada halangan. Ijab kabul Roni dan Lulu pun berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan sama sekali. Para tamu sekarang hanya menikmati hidangan dengan hiburan sedikit yang mana keluarga Rafa juga menduduki meja bulat yang menikmati makannya. Jangan tanya Rafa begitu jenuhnya dengan berada di tempat itu yang jelas bukan keinginannya. Bagaimana Rafa cantikan Ashifa? Tanya Sofia. Mah dia cantik atau tidak? Aku tetap tidak menyetujui perjodohan ini. Tegas Rafa. Rafa kamu ini. Geram Sofia. Mah, mama lihat dia. Dia wanita yang seperti apa? Ilmunya akan jauh lebih tinggi daripada aku dan aku tidak bisa menikah dengan wanita yang lebih dariku, tegas Rafa. Apa kakak minder padanya? Tanya Z. Itu bukan masalah minder, tetapi bukan wanita seperti itu yang menjadi tipeku, tegas Rafa. Lalu seperti apa? Wanita yang berpenampilan terbuka, memakai pakaian yang kurang bahan, dan selalu pamer tubuh, disentuh banyak orang, itu yang menjadi tipemu, sahut Sofia yang mulai kesal. Miranda tidak seperti itu mah, sahut Rafa. Kamu terus saja membela wanita itu, kesal Sofia pada Rafa yang tidak pernah mendengarkannya. Sudahlah mah, Rafa kenapa sih kalian ini kerjaannya bertengkar terus? Tidak di rumah di tempat orang kalian itu ribut saja, sahut Sander yang lama-kelamaan pusing melihat anak dan istrinya itu. Mama yang selalu mencari gara-gara pak, sahut Rafa. Lihatlah, kamu salahkan saja mamamu ini, sahut Sofia dengan kesalnya. Sudah-sudah jangan ribut lagi. Stop semuanya, ini itu tempat umum di pernikahan orang lain. Jadi jangan membuat malu dengan pertengkaran seperti ini, tegas Sander. Rafa berdecak kesal dan mengalihkan pandangannya yang kebetulan melihat ke arah Ashifa yang terlihat bercanda dengan seorang pria yang tak lain Aska. Ashifa wanita yang seperti tidak ada beban yang hari-hari begitu ceria dan lihatlah dia mengacak rambut adiknya dan adiknya sampai kesal dan mencengkram kuat tangan kakaknya. Apa kau setuju dengan perjodohan kampungan seperti ini? Batin Rafa yang terus melihat Ashifa sampai pada akhirnya Ashifa melihatnya tidak sengaja dan membuat mata mereka saling bertemu dan dengan ramahnya Ashifa membalas dengan senyuman tipis. Cie, goda Aska menyenggol bahu sang kakak. Apa sih? Ucap Ashifa malu-malu. Curi-curi pandang pada calon suaminya, goda Aska. Siapa yang curi-curi pandang? Sahut Ashifa mengelak. Ala pakai ngeles. Wajahnya sampai memerah gitu,
Aska terus saja mengejek kakaknya itu. Aska kamu ini. Ashifa tiba-tiba merasa malu dan kembali melihat ke arah Rafa yang masih melihatnya dengan dingin. Namun Aska tiba-tiba menutup kedua mata Ashifa dengan tangannya. Bukan muhrim, zina. Jadi tidak boleh dipandang, ucap Aska mengingatkan kakaknya itu. Siapa juga yang memandangi? Ashifa masih mengelak dan adik kakak itu kembali berdebat dengan saling jahil satu sama lain. Sangat kekanak-kanakan, umpat Rafa lumayan keras membuat seisi meja melihat serius padanya. Siapa? Tanya Z. Rafa menjadi canggung dan menelan salivannya. Bukan siapa-siapa, jawab Rafa mengelak dan melanjutkan makannya dengan tarikan napas panjang. Sania dan suaminya saling melihat dengan mengangkat kedua bahu mereka masing-masing yang merasa Davin memang sangat aneh. 1 minggu kemudian, Rania dan Randy berada di dalam kamar, di mana Randy duduk di atas ranjang dengan Rania yang meletakkan kepalanya di paha suaminya dan Randy sedang menyisir rambut istrinya yang indah itu. Ya sekalian Rania bermanja-manja pada suaminya itu. Tok 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 tok. Ketukan pintu membuat suami istri itu saling melihat ke arah pintu. Assalamualaikum, alaikum ibu. Ternyata suara Ashifa yang khas yang mengetuk pintu kamar itu. Waalaikumsalam Ashifa. Masuk sayang, sahut Rania. Mendapat perintah dari sang mama, Ashifa pun akhirnya masuk. Kepalanya duluan masuk dan tersenyum melihat keromantisan ibu dan ayahnya membuatnya iri saja. Ashifa mengganggu, tanya Ashifa. Tidak sama sekali. Ayo kemari, ajak Rania. Ashifa mengangguk dan langsung mendekati ranjang yang duduk di samping ayahnya dan ibunya sama sekali tidak berubah posisinya tetap bermanja pada suaminya. Ada apa Ashifa? Tanya Randy. Ashifa mau bertanya sama ayah. Masalah Bu Sofia kemarin, tanya Ashifa. Yang mana itu sayang? Sahut Randy. Apa Bu Sofia masih terus menanyakan jawaban ayah dari permintaannya? Tanya Ashifa. Iya Ashifa, ayah beberapa kali diteror. Tetapi hal itu wajar sih. Karena mereka juga butuh kepastian dan ayah serahkan semua pada Ashifa, jawab Randy. Lalu menurut ayah dan ibu sendiri bagaimana? Tanya Ashifa. Mengenai, tanya Rania. Pria yang akan dimaksud Bu Sofia, jawab Ashifa. Kalau dinilai dari keluarganya, jelas keluarga Sander itu keluarga baik-baik dan Rafa juga anak yang tahu agama dan pasti dibekali agama sejak kecil. Dia pengusaha sukses yang disiplin dan juga pintar, wawasannya luas dan akhlaknya juga baik karena memang dia juga dari keluarga yang baik-baik, jawab Randy. Ibu juga berpikiran yang sama, dia sopan dan juga ramah, sambung Rania menambahi. Sekarang ini tinggal pada Ashifa sendiri. Bagaimana menurut Ashifa tentang Rafa dan sejauh mana Ashifa mencoba mencari tahu tentangnya, ucap Rania. Ashifa juga sudah melihat CV anak Bu Sofia dan Ashifa juga sudah sholat istiqorah meminta petunjuk pada Allah dan setelah lebih 1 minggu insya Allah Ashifa menerima lamaran dari anak Bu Sofia, jawab Ashifa dengan yakin. Randy dan Rania saling melihat dan jelas kaget dengan jawaban Ashifa yang begitu cepat. Rania sampai tidak percaya dan langsung berdiri menghadap putrinya itu. Ashifa yakin? Tanya Rania yang dengan wajah terkejutnya. Insya Allah Ibu Ashifa siap menikah, menjadi istri anak dari Ibu Sofia, jawab Ashifa dengan yakin dengan keputusannya. Sungguh sayang, tanya Rania yang masih tidak percaya. Iya Ibu. Ashifa sudah memutuskan semuanya yang pasti dengan campur tangan Allah, ucap Ashifa dengan yakin. Randy tersenyum mendengarnya yang pasti sangat mendukung keputusan putrinya. Namun berbeda dengan Rania terlihat tidak terlalu bersemangat dengan keputusan Ashifa. Bukan karena tidak setuju dengan calon suami sang anak adalah Rafa. Tetapi baginya terlalu cepat untuk Ashifa melanjutkan ke pernikahan yang membuatnya tidak sanggup kehilangan putrinya yang masih dianggapnya kecil sampai detik ini. Perasaan itu mungkin sangat wajar bagi Rania karena tidak mudah bagi seorang ibu yang akan melepas anak perempuannya. Ibu, tegur Ashifa. Ibu kenapa? Tanya Ashifa. Rania hanya menggelengkan kepalanya dengan tidak semangatnya. Randy merangkul bahu Rania dengan Randy tersenyum yang mengerti apa yang diinginkan Rania. Ibu kamu pasti sedih Ashifa dengan Ashifa yang akan segera menikah, ucap Randy yang tahu apa yang dipikirkan istrinya. Benarkah ibu? Tanya Ashifa sangat mudah panik. Ibu memang sedih dengan Ashifa yang akhirnya berumah tangga.
Ibu tidak tahu apakah ibu harus sedih dengan putri ibu yang menikah, ucap Rania dengan lemasnya. Sayang, kita sebagai orang tua memang harus siap untuk hal ini. Karena memang hal ini akan ada dalam hidup kita, uak Randy. Tetapi ini terlalu cepat bagiku. Aku baru saja bertemu Ashifa saat dia berusia 4 tahun dan sekarang Ashifa akan dibawa orang lagi. Ibu sangat sulit untuk setiap dalam hal ini. Tetapi ibu harus siap untuk hal itu. Karena pasti putri ibu memang akan menikah nantinya dan sebagai seorang ibu. Tidak seharusnya ibu tidak bahagia, ucap Rania dengan mengusap pipi Ashifa. Ibu sampai kapanpun Ashifa akan menjadi milik ayah dan ibu. Mungkin Ashifa akan menemukan tempat baru, kehidupan baru. Tetapi tetap Ashifa anak ibu. Ashifa lahir dari rahim ibu, besar di tangan ibu dan ayah. Jadi apapun itu, Ashifa tetap milik ibu. Tegas Ashifa agar ibunya tidak sedih. Iya sayang, ibu mengerti. Seorang ibu memang sangat sulit kehilangan anak-anaknya. Tetapi ibu sangat bahagia dengan keputusan yang kamu ambil. Karena ibu yakin itu adalah takdir. Dan jika itu menjadi kebahagiaan kamu, maka ibu akan bahagia dengan keputusan yang kamu ambil, ucap Rania yang akhirnya hatinya terbuka dengan cepat. Randy tersenyum mendengarnya dan mengusap-usap kepala Rania. Ibu merestui pilihan kamu, semoga kamu bahagia dengan suami kamu nantinya, ucap Rania mengusap pipi Ashifa dengan lembut. Ashifa mengangguk dan langsung memeluk ibunya. Makasih ibu sudah memberikan Ashifa restu, ucap Ashifa. Iya sayang, sahut Rania dengan mengusap punggung Ashifa. Jangan tanya mata Rania seperti apa. Matanya berkaca-kaca yang sebenarnya ingin menangis. Namun masih ditahannya. Kalau begitu ayah akan sampaikan pada Bu Sofia. Jika kamu menerima lamaran putranya, sahut Randy. Ashifa melepas pelukannya dari ibunya. Apa ayah tidak menyelidiki lagi siapa dia? Bukannya ayah ingin suami Ashifa itu orang yang sesuai dengan keinginan ayah? Tanya Ashifa. Ayah mengenal keluarganya dan ayah sudah melihat beberapa hal tentang Rafa dan dia pria yang baik dan Ashifa juga sudah membuat keputusan dengan campur tangan Allah. Jadi ayah merestui hubungan kalian, ucap Randy. Ashifa tersenyum mendengarnya dan Ashifa juga memeluk ayahnya bersamaan dengan ibunya. Bersambung.